psikolog remaja, saya melihat, hal ini perlu diperbaiki dengan mempelajari, mata mata kuliah A, B, dan C. Saya yakin dapat menjadi seorang psikolog yang membawa pengaruh besar pada sektor, eee, pengaruh besar untuk menaikkan kesejahteraan kesehatan mental yang ada di Indonesia, terutama pada remaja dengan rentan umur 18 sampai 24 tahun, kayak gitu. Oleh karena itu saya yakin bahwa program studi ilmu psikologi dapat menjadi langkah awal saya merealisasikan cita-cita saya. Nah, kurang lebih untuk paragraf satu itu kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika kamu ngejelasin paragraf di satu atau paragraf isu pengantar dan cita-cita, kamu harus make sure kalau misalkan di paragraf tersebut kamu melakukan riset yang mendalam, bersumber yang kredibel, dan juga jadi gini, untuk esai PPKB UI, panitia itu pasti kan nggak cuman meriksa satu 2 esai. Bisa lebih dari 10 yang tadi aku bilang, bisa lebih dari 10, bahkan bisa sampai 100 lebih. Bisa sampai ada yang 600 dan bahkan ada yang 1.200. Pasti panitia PPKB UI, selain walaupun punya tim yang banyak, pasti mereka sama kayak HR. Maksudnya sama kayak HR tuh apa? Mereka pakai sistem, membaca itu dengan sistem ATS. Kalau di CV itu ATS, di mana CV ATS itu mementingkan angka dibandingkan, teks. Nah, jadi pastikan di sini itu kalian taruh angka yang memang ada. Misalkan, kayak tadi aku bilang, kenaikan, di tahun 2023 hingga 2024 itu sebesar 60% dengan 30%-nya adalah pengidap 30%-nya itu terdiri dari remaja dengan rentan umur 18 sampai 24 tahun. Nah, itu kan ada angkanya. Ketika kamu ada angka, itu akan menarik perhatian dari panitia yang ngebaca, yang ngelihat, dan juga yang meriksa esai kalian. Ketika udah ngelihat, itu pasti dari panitia akan coba baca dari awal kalimat. Kenapa? Karena udah ada angka. Mereka harus baca nih dari awal. Ketika kalau misalkan kalimat doang di dalam esai kalian, itu pasti esainya cuma dibaca sekelibat sekelibat sekelibat. Dan untuk kalian nih yang merasa nilai kalian tinggi, itu jangan merasa bangga. Kenapa? Karena sebenarnya nggak dilihat. Yang dilihat dari panitia, itu tuh mereka tuh nggak ngelakuin analisis secara mendalam. Ini yang menurut aku ya, correct me if I'm wrong, tapi menurut aku memang seperti itu. Kenapa bisa aku bilang kayak gitu? Karena yang daftar balik lagi, bukan cuma satu 2 orang, bukan cuma 10 orang, bukan cuma 11 orang, dan kalian bayangin, penutupan itu di tanggal 2 Juni dan 16 pengumuman. Gak mungkin kan panitia itu bisa menilai dalam kurun waktu 2 minggu atau 14 hari dengan esai yang hampir atau dengan pendaftar yang hampir lebih dari 600 orang, lebih dari 100 orang, lebih dari 50 orang. Kayak kalian bisa bayangin kayak gitu ya kan? Pasti mereka pakai sistem yang cepat. Nah, cepatnya gimana, Kak? Jadi pasti mereka punya rumusnya sendiri. Jadi mereka bakal ngambil nilai kalian yang udah kalian daftarin di web PPKB UI, nanti bakal di-convert ke Excel dan mereka udah ada rumusnya sendiri. Jadi nanti nilai kalian udah ada rata-ratanya, terus juga sesuai dengan mata pelajaran pendukungnya, nanti mereka bakal pakai Excel. Nah, nanti bakal ada presentase. Nah, nanti bakal baru urut, bakal mereka ubah penglihatan atau view Excel-nya itu dengan, sistem urut dengan presentase nilai yang paling tinggi itu paling atas. Nah, itu baru dicek. Nah, nanti udah ada nih nilai paling atasnya, itu bakal ada kolom di sebelahnya itu juga perihal tentang sertifikat kalian. Relevansinya seberapa besar nih bakal dikasih presentasenya sama panitia, misalkan relevansinya kalian daftar peserta, berapa persen. Nah, nanti kalian sebagai peserta atau cuman kalian sebagai juara atau sebagai peserta doang. Nanti ada beda presentasinya lagi gitu misalkan. Oke, kalian juara, juara berapa? Satu, 2, atau 3? Pasti ada presentasi nilainya lagi dari panitia, punya rumusnya sendiri. Oke, udah nih rumusnya untuk juara satu, 2, 3. Sekarang kita lihat di, apa namanya, di tingkat mana? Di tingkat sekolah kah? Antar sekolah kah? Atau di tingkat kota kah? Atau di tingkat provinsi, tingkat nasional, ataupun tingkat internasional? Kayak gitu. Nanti bakal berubah lagi nilai kalian, urutannya bakal berubah lagi. Itu untuk paragraf satu. Jadi pastikan kalau misalkan di paragraf satu itu kalian ada angkanya, di mana itu bisa narik, pembaca atau panitia buat, "Oh ternyata dia ada angkanya."
gue harus baca dari awal nih kayaknya penting nih angkanya. Terus juga pastiin itu ada kalian melampirkan atau mencatut atau menyebutkan secara eksplisit dari mana sumber yang kalian dapat. Misalkan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau misalkan kalian tentang kesehatan mental, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Atau misalkan kalian mau daftar program studi ilmu komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Atau kalau misalkan kalian mau daftar program studi hukum, kalian mau daftar di bidang apa nih? Misalkan kalian ngangkat isu apa tentang kejahatan cyber, cari kementerian ataupun sumber-sumber lembaga yang kredibel di bidang isu yang kalian tarik gitu misalkan. Kalau hukum misalkan kalian mau ngambil apa kesejahteraan anak, kalian bisa ngambil Komnas Perempuan dan Anak atau Komnas Anak Indonesia atau misalkan kalau misalkan kalian mau ngambil tingkat KDRT yang ada di Indonesia tahun 2024 gitu misalkan. Terutama dengan korban utama yaitu perempuan. Nah, kalian bisa ngambil dari Komnas Perempuan. Kalau misalkan kedokteran gigi, kalian bisa cari di bidang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan cari bidangnya di kesehatan gigi, kayak gitu. Atau kementerian kalau mau daftar program studi manajemen, kalian mau ngambil isu apa nih? Misalkan manajemen sumber daya manusia, kalian bisa ngambil Kementerian PUPR kayak gitu-gitu. Jadi pastikan kalian mencatut, melampirkan dan atau menyebut secara eksplisit dari mana kalian mendapatkan sumber informasi tersebut. Sehingga apa yang kalian tulis itu bisa eh, pastikan kredibilitasnya. Dan kalau misalkan aku selalu meminta untuk anak mentoring aku itu melampirkan data itu tidak lebih 3 tahun dari sekarang. Misalkan sekarang di 2025. Berarti pastikan kalian mencatut data atau melampirkan data yang ada di esai kalian tidak lebih dari tahun 2023 ataupun 2022 akhir. Jadi maksimal di tahun 2022 akhir. Berarti di sekitar September, Oktober, November, Desember 2022 akhir dan juga 2023, 2024, bahkan kalau bisa di 2025. Sebenarnya ada. Nanti aku bakal kasih tips gimana cara nyari isu terkait supaya lebih cepat, lebih efisien. Apalagi waktu pendaftaran PPKB UI ini itu sekitar kurang dari 1 bulan atau 30 hari. Karena di tanggal 2 Juni itu sudah ditutup. Nah, paragraf selanjutnya itu ada paragraf yang dimana aku bilang menjual diri. Itu ada paragraf prestasi dan pengalaman kalian. Jadi ini contohnya ketertarikan saya di sektor wisata telah tumbuh sejak saya duduk di bangku SMK. Dengan memilih perhotelan, membuat saya sadar bahwa betapa besarnya potensi yang Indonesia miliki di bidang itu. Hal tersebut mulai saya tekuni. Jadi awalnya gitu, kamu sebut ketertarikan awal kamu kenapa bisa nih? Kita coba cari case lain. Program studi apa yang mau disebutin coba? Ada yang mau ngasih saran program studi apa? Oh, Promet ya, Promet. Kenapa? Promet. Program studi produksi media. Oke. Produksi media berarti coba ketertarikan saya di bidang media dimulai semenjak saya duduk di bangku SMA. Ketika saya mulai uh, dimulai ketika saya menjabat sebagai OSIS di bidang hubungan masyarakat atau humas. Pada pengalaman tersebut memberikan saya wawasan ataupun keterampilan atau misalkan pengalaman tersebut mengasah keterampilan dan pengetahuan saya terkait bidang produksi media untuk menciptakan media atau untuk menciptakan konten di mana memiliki kredibilitas yang tinggi, memiliki kualitas yang tinggi ataupun memiliki ketertarikan atau menarik perhatian atau misalkan konten tersebut harus mengandung marketing di mana saya mengutamakan penyampaian informasi-informasi yang bersifat edukatif. Nah, kayak gitu. Jadi itu salah satu bridgingnya. Jadi kalian jelasin ketertarikan kalian. Kak, aku nggak punya ketertarikan. Diada-adain. Kalian mau daftar program studi apa? Misalkan program studi akuntansi. Atau misalkan jangan yang basic deh. Kita coba program studi kimia. Berarti kan dimulai dari itu kan mata pelajaran atau mata kuliah atau program studi yang berawal dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di SMP. Nah, kalian bisa kaitin uh, ketertarikan saya terhadap bidang kimia dimulai ketika saya uh, melakukan praktikum di bangku SMP.
di mana saya melakukan praktikum terkait A, B, C, yang di mana saya menganalisis terkait A, B, dan C. Nah, ketertarikan tersebut mulai berkembang ketika saya duduk di bangku SMA, di mana saya mengambil jurusan ilmu pengetahuan alam dan saya mulai mendalami mata pelajaran kimia. Dari situlah saya mendapatkan wawasan terkait molekul yang ada di sebuah molekul-molekul yang ada di dunia, mulai dari yang terkecil, mulai dari yang mikro sampai yang makro, kayak gitu. Kalau misalkan program studi lain ganti, misalkan program studi, hubungan internasional gitu misalkan. Oke, ketertarikan saya di bidang hubungan internasional atau ketertarikan saya terhadap program studi ilmu hubungan internasional bermula ketika saya menonton televisi terkait, menonton televisi ABC yang bersifat, berbahasa asing kayak gitu misalkan. Nah, dari situ saya mulai mempelajari bahasa asing yang mulai saya, perdalam ketika saya duduk di bangku SMA dengan membaca artikel-artikel atau membaca berita politik dan juga sosial yang ada di luar negeri ataupun bidang diplomat. Nah, itu kan bisa tuh kalian kaitin di paragraf ini. Jadi pastiin kalian memang mengkaitkan semua hal yang pernah kalian lakuin, kalian coba reminiscing atau mencoba mengingat apa aja yang pernah kalian lakukan di, dahulu kala. Diada-adain tapi masih make sense gitu loh. Jangan sampai kalian diada-adain tapi kayaknya nggak make sense deh. Misalkan kalian naruh di bidang SD, kalian, "Oh, di SD saya pernah kayak gini," tapi tiba-tiba dari SD tuh nggak ada bridging dari tiba-tiba langsung kalian punya apa, kayak gitu. Jadi pastiin kalian ada bridging. Lanjut, misalkan kalian punya prestasi, oke, tadi misalkan di bidang, sistem informasi kita ubah sekarang. Eee, ketertarikan tersebut mulai saya kembangkan dengan mengikuti beberapa seminar. Seminar itu kan salah satu bentuk prestasi juga lah kita taruh. Prestasi dalam bentuk mendapatkan knowledge. Kita ambil knowledge-nya sebenarnya. Kalau misalnya memang kalian nggak punya prestasi di bidang terkait. Oke, di bidang sistem informasi, yaitu saya mengikuti seminar terkait, keamanan keamanan, data yang ada di Indonesia. Nah, itu kan kalian bisa ambil knowledge-knowledge yang ada dengan, nah, pengalaman seminar tersebut memberikan saya pengetahuan tentang A, B, dan C. Pastikan A, B, dan C ataupun pengalaman-pengalaman yang kalian sebut secara eksplisit tadi, itu mengandung mata kuliah ataupun hal yang dipelajarin di mata kuliah di program studi yang kalian daftarin. Secara gampangnya nih kalau misalkan kalian tahu, di SMA itu kan ada yang namanya silabus. Silabus itu gini, misalkan mata pelajaran PKN, silabusnya itu tuh isinya pasti ada apa, tujuan dari pembelajaran tersebut misalkan, siswa memahami terkait kewarganegaraan, siswa menumbuhkan kewarganegaraan, menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, itu kan silabus-silabus atau itu isi dari silabus yang ada di mata pelajaran. Nah, itu kalian coba cari, kalian coba searching, kalian coba riset terkait program studi kalian tuh mata kuliahnya apa aja, terus tujuan pembelajarannya itu apa. Nanti aku kasih tips gimana caranya ngerjainnya ya. Lanjut dulu, tadi sampai kalimat kedua atau kalimat poin kedua. Poin selanjutnya itu kalian baru kaitin lagi dengan program studinya. Misalkan dengan memilih program studi sistem informasi, saya akan mempelajari atau mendapatkan pembelajaran atau saya akan mendapatkan korelasi pembelajaran untuk cita-cita saya. Misalkan kamu kan tadi udah nyebut nih di paragraf satu inti yang tadi isu dan juga esai. Isu dan juga cita-cita terkait program studi yang berkorelasi dengan program studi. Nah, itu kalian coba re-mention tapi tanpa menyebut secara hal yang kalian re-mention tapi nggak melakukan re-mention dengan kalimat atau kata yang sama. Kalian coba paraphrase. Fungsinya apa sih Kak di paraphrase? Biar yang baca atau yang ngoreksi itu tuh nggak ngerasa bosan kalian sebut berulang kayak gitu. Saya akan mendapatkan pembelajaran terkait mata kuliah A, B, dan C yang membuat saya lebih siap
sebagai misalkan psikolog untuk merealisasikan cita-cita saya sebagai psikolog yang mensejahterakan kesehatan mental terutama pada remaja yang ada di Indonesia, kayak gitu. Nah, kamu pastiin apa yang kamu sebutin di merealisasikan cita-cita saya untuk membangun. Nah, untuk membangun untuk membangun sampai kalimat akhir di titik itu, pastiin kalian menjadikan itu untuk menjual diri kalian kalau kalian tuh mau ngasih kontribusi yang luas di bidang tersebut dan juga di Indonesia ataupun ruang lingkup kecil di bidang UI atau misalnya di ruang lingkup bidang program studi kalian ataupun ruang lingkup di UI ataupun ruang lingkup Depok atau ruang lingkup sebuah kota kayak gitu atau ruang lingkup provinsi. Misalkan kalau di psikolog yang tadi eh, sehingga menciptakan psikolog sehingga menjadi psikolog yang memang menciptakan bersifat aman, bersifat menjunjung tinggi asas menjunjung tinggi eh, ke menjunjung tinggi hak dan privasi dari konsumen atau iya konsumen kayak gitu-gitu. Atau misalkan kalau misalkan di bidang ilmu administrasi negara sehingga menciptakan kebijakan yang transparan dan juga adil bagi masyarakat kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada tiga paragraf ketiga yaitu alasan memilih UI. Alasan memilih UI ini pastikan jangan cuma ngejelasin kenapa kamu milih UI karena UI-nya aja. Jadi pastiin kalau misalkan kalian itu milih UI, itu yang kalian jelasin di situ adalah poin-poin penting dari prodi dan juga fakultas kalian. Jadi apa namanya? Keunggulan-keunggulan yang ada di fakultas dan prodi kalian. Jangan cuma nulis UI aja. Kayak gitu sih. Nah, di paragraf ini di akhir juga kalian bisa melakukan remention cita-cita kalian. Nah, kalau dari mention yang awal itu kan tadi kalian nyebutin secara eksplisit profesi apa. Kalau di sini kalian bisa sebut aja secara eksplisit goals dari cita-cita kalian. Misalkan kan kalau tadi yang aku bilang psikolog yang mementingkan menaikkan kesejahteraan mental atau meningkatkan kesehatan mental yang ada di Indonesia di remaja kayak gitu-gitu. Jadi kalian kalau mau remention suatu hal di beda paragraf itu pastikan kalian melakukan parafrase. Nah, paragraf utama akhir maksud aku, paragraf utama akhir itu menjelaskan harapan kalian ketika kalian diterima di program studi yang kalian daftar di PPKB UI. Nah, itu tuh apa sih, Kak? Nah, ini aku mau take it notes untuk kalian semua. Pastiin kalian membuat esai di paragraf ini itu esai terkait apa yang akan kalian lakukan ketika kalian diterima di UI, tapi sebagai mahasiswa, bukan yang udah lulus ya. Jadi sebagai mahasiswa. Misalkan kalian pastiin sedikit menjilat UI dengan kayak sebuah kehormatan, suatu kebanggaan, kayak gitu. Atau misalnya nggak mau nyebut nggak apa-apa. Jika saya diterima di program studi, jika saya diterima di Universitas Indonesia, terutama pada program studi X, saya bertekad atau saya berkomitmen atau saya berkeinginan tinggi untuk turut aktif atau saya berkeinginan tinggi untuk langsung terjun ke dalam lapangan untuk menciptakan atau untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan edukasi terkait kesehatan mental atau misalkan sistem informasi atau jangan ganti sistem kita ganti coba ke jangan sistem informasi coba program studi apa ya hmm, sastra misalkan kita mau ke sastra Jerman nah terjun langsung dengan mengikuti student exchange di bidang student exchange ke luar negeri, pastinya Jerman gitu misalkan, untuk mempelajari apa namanya, mempelajari kebudayaan dan juga kesastraan yang ada di Jerman dan akan melakukan comparing ke Indonesia dan membawa keunggulan-keunggulan yang ada di Jerman di bidang kebudayaan atau kesastraan ke Indonesia untuk diimplementasikan di Indonesia sehingga terciptanya lingkungan Indonesia yang menjunjung tinggi kebudayaan dan juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kayak gitu contohnya, misalkan. Nah, di paragraf terakhir itu ada yang di mana
melakukan paragraf penutup, yaitu demikian surat ini saya buat bla 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 bla. Nah, itu bisa kalian copy paste juga yang ada di sini. Kalau udah kalian SS bisa copy paste, itu kurang lebih sama nggak masalah. Nah, aku sekarang mau jelasin terkait apa namanya tips and trick dalam pembuatan esai PPKB UI. Kita coba ke sini dulu ya. Nah, untuk tips and triknya emang apa aja sih, Kak? Kalau misalkan buat esai PPKB UI, yang pertama itu ada sumber yang kredibel. Ini ada di sumber yang kredibel. Coba, kayaknya aku tulis deh. Nah, ini ada sumber yang kredibel untuk pembuatan PPKB UI. Yang pasti kalian nggak boleh ngutip dari Blogspot, Wikipedia, WordPress, AI, ataupun laman bodong yang lain. Kayak blog-blog itu tuh nggak boleh kalian kutip dari situ. Kenapa? Karena sangat dipertanyakan kredibilitasnya, sangat dipertanyakan kebenarannya. Jadi kalian jangan pastikan kalian jangan mengutip dari situ. Nah, sumber-sumber yang kredibel tuh dari mana sih? Publish or Perish, kalian bisa pakai Publish or Perish dengan dengan langsung mengarahkan ke Google Scholar atau e-library, e-journal, laman resmi pemerintah kayak tadi yang aku bilang Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi, atau misalkan Komnas Perempuan, Lembaga Hukum LBH, Lembaga Bantuan Hukum, kayak gitu-gitu. Laman berita pun sebenarnya nggak boleh kalian kutip. Tapi yang boleh kalian kutip di laman berita itu adalah kutipan dari wawancara, misalkan dikutip dari detik.com atau Kompas melakukan wawancara dari misalkan Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia tahun 2025, di mana menyebutkan bahwa kesejahteraan mental atau misalkan kesejahteraan rakyat Indonesia atau kesejahteraan petani yang ada di Indonesia itu mencapai 27% menaik naik 27% dibandingkan tahun 2023. Nah, itu boleh kalian kutip. Tapi kalau isi selain dari itu nggak boleh kalian kutip. Pastiin kalian cari aja di internet, di laman resmi yang memang atau laman yang memang kredibel kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ngutip di laman berita itu jangan mengutip isi beritanya. Karena bisa masih dipertanyakan juga isi dari berita tersebut. Karena sesuai dengan etika jurnalistik, nah itu yang perlu kalian tahu ya. Berita-berita yang Indonesia itu tuh sebenarnya harus kalian pertanyakan kebenarannya. Kalian nggak bisa kutip dan menganggap itu sebuah hal yang benar. Kenapa? Karena kebanyakan jurnalis yang ada di Indonesia itu nggak punya, bukan nggak punya, nggak bukan dari bidang ilmu komunikasi. Jadi ada bidang-bidang lain yang memang mereka itu punya hobi ataupun punya potensi di bidang komunikasi, tapi mereka nggak mempelajari ilmu komunikasi. Nah, hal tersebut itu memang bertolak belakang dengan etika jurnalistik, karena mereka kan nggak mempelajari etika jurnalistik sebelumnya. Kalau misalkan anak ilmu komunikasi kan pasti mempelajari etika-etika jurnalistik, etika yang ada di Pewarta Indonesia, etika yang ada di Persatuan Jurnalistik Indonesia. Mereka nggak tahu. Jadinya mereka pasti banyak yang mengutip nggak secara langsung di sumber-sumber yang berkredibel. Jadi pastikan kalau kalian mengutip dari berita atau laman-laman jurnalistik yang lain, itu kalian melakukan riset yang mendalam. Dan pastikan kalau misalnya memang kalian nggak mau riset mendalam, kayak ribet kak riset mendalam. Oh ya udah kalian kutip wawancaranya aja yang memang bersifat kredibel pasti wawancara tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk esai, ini tips dari aku. Ini nggak aku tulis di PowerPoint. Yang pertama itu, kalau misalkan kalian membuat esai PPKB UI, pastikan kalian membuat esai itu tidak lebih dari 630 kata. Jadi maksimal aja tuh di 630 kata. Maksimal banget itu di 650 kata. Kak, gimana sih cara ngelihat katanya? Kalau kalian misalkan buat esai di Words, itu kan pasti ada ya di bawah kiri bagian Words, apps Words di bagian kiri itu ada tulisan words-nya atau katanya itu udah berapa.
Nah, itu bisa kalian lihat dan pastikan kata tersebut tidak lebih dari 630 atau maksimal banget di 650. Nah, kalau aku nulisnya di Google Docs gimana, Kak? Kalau kalian nulisnya di Google Docs, kalian bisa pencet Ctrl Shift plus C. Nanti kalian bisa centang kalau ada, itu kelihatan total kata yang ada di Google Docs kalian. Kayak gitu. Pastikan kayak gitu. Nah, eee, notes untuk pengisian esai selanjutnya ada apa aja sih? Yang selanjutnya itu ada jangan menulis akronim kata-kata yang krusial. Kayak misalkan program studi kalian tulis jadi prodi, prodi kalian itu kalian singkat-singkat, kayak misalkan ilmu komunikasi kalian tulis jadi ilkom, sispor jadi sistem informasi jadi sispor, sosiologi jadi sosio, fakultas jadi visip. Nah, untuk fakultas ataupun nama universitas itu boleh kalian singkat. Tapi pastikan sebelum kalian menyingkat tersebut, melakukan akronim tersebut, di kalimat awal paragraf tersebut kalian sudah menyebutkan, kata tersebut secara lengkap. Misalkan, "Alasan saya memilih Universitas Indonesia karena UI." Nah, kayak gitu kan boleh. Jadi pastikan kalian nyebut secara panjang dulu di awal, baru kalian nulis, akronimnya di kalimat selanjutnya. Dan itu pun aku biasanya membolehkan hanya untuk tidak untuk program studi ataupun penulisan prodi kayak gitu-gitu. Atau misalkan kalau kalian ngelakuin TW-TW, kalau di UI kan disebutnya TW-TW, itu singkatan dari tukar wawasan. Jadi antara malam namanya TW-TW, nanya-nanya atau tukar wawasan. Kan biasa ada beberapa mata kuliah yang memang kalau anak kuliah itu disingkat-singkat ya. Kalau aku pun juga kayak gitu, misalkan kalau misalkan sosiologi komunikasi jadi Soskom, atau misalkan jadi pengantar statistika jadi Pengstat, IKA, teori komunikasi jadi Tekom, prodi lain misalkan ada kalkulus kalkulus dasar satu jadi Kaldas, Kaldastu, matematika dasar jadi Matdas. Nah, itu jangan kalian singkat-singkat. Pastikan kalian menyebutnya secara lengkap. Selanjutnya, aku mau jelasin tentang cara ngutip atau cara cari sumber yang kredibel atau gimana sih cara nulis esai yang cepat. Aku bakal kasih tipsnya. Yaitu kalian bisa pakai AI. Kak, tadi katanya jangan ngambil dari AI. Kenapa sekarang Kakak nyaranin pakai AI? Jadi cara ngutip dari AI-nya cara pakai AI itu bukan sebagai acuan utama kalian. Kalian jadikan sebagai referensi. Aku pun sebagai pembuat esai pun sering banget pakai AI. Nggak aku pungkirin, aku pasti pakai AI. Karena nggak mungkin aku ngelakuin riset. Misalkan kalian nih mentoring di aku. Kalau anak-anak mentor aku yang bayar gitu misalkan ngelakuin mentor di aku. Nggak mungkin aku pasti tahu atau aku riset terus-terusan secara langsung tanpa bantuan AI itu aku nggak mungkin banget. Aku jujur aja, aku nggak pakai AI. Tapi yang pasti AI itu nggak aku jadikan sumber yang utama. Misalkan kalian bingung nih, "Kak, aku mau daftar prodinya tadinya ilmu komunikasi, tapi sekarang aku berubah jadi produksi media. Aku bingung banget nih mau ngutip isu apa di bidang produksi media atau di produksi media." Kamu bisa pakai AI, pakai prompt AI-nya, kalian bisa tulis misalkan, "Buatkan isu untuk dikorelasikan pada esai PPKB UI, untuk mendaftar PPKB UI pada produksi media. Pastikan isu tersebut bersumber yang kredibel dan juga tahun 2024 atau 2025." Nah, kalian sebutin. Jadi kalau pakai AI itu pastikan kalian menyebutkan secara jelas dan lengkap. Nah, ada tulisan, "Your internet connection is unstable." Suaraku putus-putus nggak? Enggak, Kak. Lancar kok, Kak. Enggak, Kak. Kenapa? Enggak kok, Kak. Oke, aman kalau gitu ya. Oke, tadi sampai mana tuh? Ada yang inget? Aku suka kedistraksi soalnya. Yang prompt yang AI, Kak.
yang Oh, tadi oke. itu. Ya, oke, thank you Arya. Ya, untuk prompt AI, kalian harus jelasin secara lengkap prompt AI-nya. Jadi pastikan kalian untuk program studi apa, untuk mendaftar di apa, atau misalkan di program studi produksi media kalian mau ngambil bidang apa. Misalkan bidang periklanan. Oh, ya udah berarti kalian langsung tulis di prompt AI-nya di bidang periklanan kayak gitu-gitu. Pastikan tahunnya. Nah, nanti kan pasti keluar tuh di AI. Misalkan ini dia list isu-isu terkait program studi produksi media kayak gitu misalkan. Nah, kalian coba kutip, kalian cari, baru kalian bisa cari isu tersebut di internet. Jadi bukan apa namanya diambil secara langsung. Misalkan kalian mau lampirin juga, coba lampirkan link yang benar kredibel atau link di bidang pemerintahan, link dengan sumber bidang atau laman pemerintahan. Nah, itu boleh kalian cek. Tapi pastikan kalian cek cari sendiri di internet. Kenapa? Jahatnya AI itu mereka bisa membuat website sendiri. Itu jahatnya AI. Jadi gini, ketika kalian buka AI, misalkan kalian buat nih, coba lampirkan link terkait isu ABCD. Nah, nanti kan dia bakal mencantumkan atau melampirkan link yang bisa kalian klik. Ketika kalian klik, itu benar nih misalkan, oh benar kok ini dari Kompas, atau oh benar kok ini dari Detik, oh atau oh benar kok ini, tapi ketika kalian copy paste linknya, coba kalian paste link tersebut misalkan di ya di tempat atau di platform atau di media yang lain gitu misalkan. Misalkan di pesan orang atau misalkan kalian punya keep, kalian coba paste. Pasti di akhir link tersebut atau di URL terakhirnya itu ada tulisan ChatGPT. Dan ketika kalian hapus ChatGPT-nya dan kalian coba paste link tersebut lagi, itu pasti bakal tetap ada ChatGPT-nya. Aku kurang tahu sih kalau misalkan di Gemini dan yang lain-lain, tapi pastikan jangan kayak gitu. Kenapa? Karena sumbernya itu tuh nggak kredibel. Jadi generate website sendiri secara nggak langsung. Apa yang kalian minta itu bisa langsung di-generate sama AI tersebut. Websitenya pun bisa di-generate. Logonya, tahunnya, editornya itu tuh pasti ada di AI. AI bisa men-generate itu. Nah, caranya kalian bisa langsung aja copy headline-nya misalkan kalian minta di bidang pertahanan. Nanti ada tulisan nih tentara negara Republik tentara atau TNI di Indonesia melakukan diskriminasi terhadap warga Papua pada Januari 2025. Nah, kamu copy headline-nya, terus kamu coba cari di internet ada nggak? Kalau nggak ada, berarti kalian harus searching atau riset yang mendalam lagi terkait isu tersebut. Misalkan kalian cari di mana, di Google Scholar, di Publish or Paris, di e-journal, atau di laman berita kayak gitu. Nah, ketika kalian udah dapet, nanti pastikan kalian udah sesuai sama headline. Nah, kalian cari bener gak ada apa enggak, datanya bener apa enggak. Nah, itu baru bisa kalian kutip di essay kalian. Kayak gitu. Jadi kalau kalian pakai AI untuk mencari isu kayak gitu. Jadi jangan melakukan percaya 100% ke AI untuk mencari sebuah isu ataupun kalian mau cari jurnal atau sumber yang kredibel itu kayak gitu. Nah, itu kan jangan pakai AI. Kalian cari dapat headline-nya dari AI, dari ChatGPT, dari Gemini. Nah, kalian cari sendiri di internet terkait headline tersebut. Benar apa enggak? Ada atau enggak? Kayak gitu. Karena kalau misalkan enggak kalian cari, itu pasti bisa dipastikan itu generate langsung dari AI dengan website yang memang AI sendiri yang buat dan itu enggak udah pasti enggak kayak mencari isu untuk program studi kalian. Nah, selanjutnya kan tadi aku udah sering bilang nih, pakai bahasa yang akademis, bahasanya diubah atau pembelajaran mata tersebut, kalian bisa pakai AI juga. Misalkan, your connection is unstable again. Putus-putus gak guys? Aman, Pak. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana tuh? Oh, di itu paraphrase menggunakan AI. Nah, kalian bisa copy paste misalkan paragraf 1 yang tadi kalian copy paste terus kalian minta nih prompt ke AI-nya. Coba paraphrase
paragraf di bawah dengan menggunakan kata-kata yang kritis namun masih dalam taraf SMA. Nah, itu kan keluar tuh. Nah, ketika kalian udah keluar, tapi kalian nggak boleh copy paste. Ingat ya, kalian tidak diperbolehkan untuk meng-copy paste apa yang AI kasih. Kalian coba jadikan itu sebagai referensi. Karena kalau kalian copy paste itu pasti itu nggak jujur namanya. Dan kalau misalkan kalian mentoring di aku, misalkan secara langsung, ya 50% lah, 50-50, ya 60% aku bisa tahu kalau itu AI. Karena ya aku tahu lah bahasanya anak SMA tuh kayak gimana. Atau misalkan pengetahuan anak SMA kayak gimana. Bukan aku underestimate, tapi gunakanlah bahasa yang memang masih normal. Mungkin memang kalian berwawasan tinggi, berintelektualitas yang tinggi. Tapi kan pasti panitia PPKB UI, terutama panitia, pasti kan banyak yang sedikit tua. Mereka kan nggak tahu sama intelektualitas anak zaman sekarang gitu misalkan. Takutnya kalian malah dianggap menggunakan AI. Kalau mereka jahat bisa langsung dicoret, bisa langsung digugurin karena ada yang namanya copyright kayak gitu. Bukan copyright, Turnitin atau plagiarisme. Akuntabilitas ataupun kredibilitas kalian bisa itu dipertanyakan kayak gitu. Nah, itu untuk tips tips untuk menggunakan AI dalam pembuatan esai PPKB UI. Untuk selanjutnya tips yang lain ini memang sih cara buat esai jadi lebih menarik. Yang pasti kalian jangan menggunakan isu-isu yang memang kalau aku biasanya menyarankan coba misalnya kalau ke beberapa anak mentornya aku yang misalnya kayak, "Kak, aku bingung banget mau pakai isu yang mana." Aku biasa langsung kayak gini, "Coba kamu cari isu sebanyak 5." Aku bilang kayak gitu. Nanti aku bakal tanya dan aku minta dia ngejelasin isu eee, tersebut, terus aku minta mereka korelasiin dengan program studinya. Nah, isu yang dijelasin paling sedikit itu biasanya aku saranin buat mereka buat. Kenapa? Karena pasti mereka nggak kepikiran sama isu yang mereka cari. Oh, misalkan ada 5 isu, A, B, C, D, dan E. Nah, isu D itu isu yang paling dia jelasinnya susah banget. Atau isu yang paling jelasinnya sedikit banget. Nah, itu isu yang biasanya aku saranin buat mereka buat. Kenapa? Karena dia nggak ngelakuin riset mendalam dan pastinya banyak orang yang nggak melakukan riset mendalam terkait hal tersebut. Nah, jadi aku minta, "Oke, kamu pakai isu yang itu." Mungkin memang sedikit lebih sulit, tapi yang pasti kamu punya nilai uniqueness yang tinggi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan buat esai, pastiin kalian punya nilai uniqueness. Karena kalau kalian misalkan, oke, berawal dari misalkan di bidang ekonomi, berawal dari slime awalnya atau misalkan dari Covid, "Oh, aku mulai komputer karena adanya COVID-19." Itu kan nggak banyak yang buat esai dengan isu kayak gitu. Yang mungkin mereka nggak punya privilege kayak kalian gitu. Misalkan bisa mentoring sama aku atau kalian punya privilege, punya kakak kelas yang lolos di PPKB UI buat ditanya-tanya kayak gitu. Kan belum tentu mereka punya privilege yang sama. Pasti kan mereka bakal pakai isu yang sama kayak gitu. Jadi pastiin kalian punya isu yang memang anti mainstream tapi masih make sense untuk kalian analisis sebagai anak SMA. Kayaknya segitu aja. Sama mungkin aku mau bahas terkait hal yang kalian berantemin di grup sebelum Zoom dilakukan ya. Terkait